Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka newsroom kali ini, kami memiliki informasi kebakaran terjadi di area pergudangan di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api membuat warga sekitar dan pekerja panik. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar, mohon bantuan untuk pos. Minta unit diluncurkan dari Mako dan warga dan para pekerja panik saat kebakaran terjadi di area pergudangan kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga terjadi pada pukul 11 Jumat siang tadi dari gudang bahan kimia yang ada di kawasan tersebut. Udah ada asap nih, udah merah. Ledakan nih. Wah, jauh. Kebakaran terjadi sempat terdengar dentuman atau ledakan sebanyak 6 kali. Peristiwa kebakaran juga sempat direkam salah seorang penumpang sebuah maskapai beberapa saat sebelum pesawat yang ditombakinya mendarat. Tampak dari udara asap pekat membumbung tinggi hingga hampir mengenai pesawat. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api di lokasi kebakaran. Sementara itu, belum ada informasi mengenai penyebab kebakaran maupun adanya korban jiwa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iJus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kebakaran di kawasan pergudangan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, kita sudah terhubung dengan rekan kami Nata Arman di sana. Selamat malam, Nata. Apakah malam hari ini api sudah padam? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Terkait dengan hal tersebut, sampai dengan malam hari ini lebih dari 7 jam api masih terus berkobar. Bahkan tadi selepas maghrib, ini api justru makin membesar, terutama di titik yang ada di sebelah pojok sebelah kanan. Karena ada juga beberapa material yang mudah terbakar seperti cairan-cairan kimia yang tentunya ini membuat api sulit dipadamkan. Kemudian masih terdapat 5 titik api di titik sebelah kanan saya, di belakang itu masih ada api. Namun untuk di titik yang sebelah kiri ini tentunya tadi sudah sempat padam, namun ketika maghrib ini sudah mulai seperti ada hembusan lagi, lidah api menjulur keluar dan juga asap semakin tebal, sehingga inilah yang menyebabkan kesulitan dari pemadam kebakaran dan juga BPBD setempat untuk melakukan pemadaman, ditambah lagi dengan angin yang cukup kencang yang berada di kawasan ini sehingga api cepat menjalar seperti itu. Adapun untuk titik api pertama kali berada di tempat gudang mainan, kemudian juga setelah itu barulah ada menyambar ke titik-titik lainnya seperti elektronik, kemudian juga kimia, dan sampai saat ini juga tembok-tembok yang berada di sisi kanan ini masih terus dilakukan pemadaman karena berdampak kepada tembok-tembok yang retak dan juga rubuh. Tadi sekitar pukul 7:05 tembok yang ada di sisi sebelah kanan ini baru saja rubuh karena tidak kuat menahan panasnya api. Karena memang materialnya sendiri ini terbuat dari batako yang cukup tipis, sehingga ketika api atau suhu yang cukup tinggi membuat lapisan tembok ini menjadi rapuh seperti itu. Kemudian dari pihak pemadam kebakaran juga saat ini berkoordinasi dengan BPBD sekitar. Total anggota yang dikerahkan dalam proses pemadaman api yakni lebih dari 60 anggota. Kemudian juga untuk mobil pemadam kebakaran dikerahkan ada 14. Sementara untuk korban jiwa ini tidak ditemukan karena ketika pertama kali api terjadi sekitar pukul 11:30 siang terdengar suara letusan sebanyak 3 kali pertama, kemudian disusul lagi letusan lain. Kemudian mereka yang ada di dalam yang sedang melakukan aktivitas, mereka langsung lari keluar sehingga tidak ada lagi para karyawan yang terjebak ataupun sedang melakukan kegiatan di dalam. Dan tentunya untuk kerugian material sendiri ditafsir lebih dari 1 miliar rupiah. Kemudian kami sampaikan juga sampai malam ini juga pihak petugas dari pemadam kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan api. Dan sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Davi. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari lokasi kebakaran di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran juga melanda 4 ruko di Komplek Pergudangan Green Sedayu, Beach Park, Jalan dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. 2 orang karyawan yang mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit.
Kebakaran disertai ledakan terjadi di kawasan pergunungan Green Sedayu Beach Park, Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Api besar dan asap pekat muncul dari salah satu ruko yang berada di blok DM11 dan menjalar ke sejumlah ruko lainnya. Sejumlah petugas pemadam datang untuk melakukan penyemprotan guna melokalisir api. Sebanyak 16 mobil pemadam dan 64 personil dikerahkan untuk memadamkan api. 2 orang karyawan mengalami luka bakar langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Untuk yang tertimpa ini 4 ruko, ukuran 9 kali 13. Kendalanya karena ini ruko lantai 2, 9 kali 13 sama gudang dalamnya banyak kardus, dan di dalamnya juga gudang pompa, mesin pompa dan gudang kopi. Jadi dus-dus ini yang tumpukan ini yang mengganggu, menghambat untuk pemadaman penuntasan lebih cepat lagi. Untuk korban jiwa tidak ada. Untuk 2 luka ringan aja, bisa memadamkan luka ringan, sudah dalam penanganan dari rumah sakit. Belum dapat diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghabiskan 4 ruko ini. Pihak kepolisian dari sektor Kalideres masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Plaza Glodok, Jakarta Barat. Ketiga jenazah kemudian langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Tiga jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat berhasil teridentifikasi melalui DNA oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak Rumah Sakit Polri mengatakan 3 jenazah teridentifikasi merupakan wanita. Yang pertama, atas nama Desti Eka Putri berusia 24 tahun. Kemudian Karen Salom Jeremiah berusia 21 tahun dan Ade Aryati berusia 30 tahun. Dengan teridentifikasinya 3 jenazah, tim DVI telah mengidentifikasi total 6 jenazah korban kebakaran. Saat ini tim DVI dan forensik masih mengidentifikasi terhadap kantong jenazah yang tersisa di ruang instalasi forensik. Sebelumnya, pihak Rumah Sakit Polri menerima 14 kantong jenazah dari peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Jenazah yang berhasil teridentifikasi kemudian langsung diserahkan ke pihak keluarganya masing-masing. Tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi 3 orang korban, sehingga sampai hari ini total telah ada 6 korban yang telah berhasil diidentifikasi. Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak dari keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses. Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Mereka menduga ada dugaan suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat. Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang, Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa tokoh dalam koalisi ini diantaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad, aktivis sekaligus mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Ketua PBHI Julius Ibrani, dan sejumlah aktivis lainnya. Mereka menduga ada suap menyuap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan maupun hak milik pagar laut. Adapun pihak-pihak yang menjadi terlapor mulai dari pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya
sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Pimpinan KPK kemudian menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil sebagai bentuk pelibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi juga telah melaporkan dugaan korupsi sertifikat pagar laut ke KPK dan melaporkan 2 nama menteri Kamis pekan lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri siapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan sertifikat hak guna bangunan terkait kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Pakuhaji, Tangerang, Banten. Sejak dimulainya penyelidikan dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Bareskrim Polri telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang saat ini telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Ditemui di Mabes Polri pada Jumat sore, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pasal dalam kasus ini, yaitu pasal pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana pencucian uang. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR BPN, dan Kejaksaan RI dalam proses penyelidikan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Pakuhaji, Tangerang, Banten. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Di antaranya Lurah, pihak Kementerian ATR BPN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyerahkan pengusutan unsur pidana yang diduga dilakukan anak buahnya ke aparat penegak hukum. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya. Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhin sanksi. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, KATUN, keputusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Nggak tahu aku, kalau itu saya nggak tahu. Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian, itu kewenangan APH kan. Bisa di polisi, bisa di kejaksaan, dan mereka APH hari ini sudah ongoing jalan. KPK mengumumkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda Raffi Ahmad. Raffi diketahui memiliki kekayaan yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa 123 dari 124 pejabat di jajaran Kabinet Merah Putih telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Salah satu yang menyerahkan LHKPN adalah utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.
Data dari situs LHKPN, Komisi Pemberantasan Korupsi, per 27 Desember 2024, jumlah harta kekayaan Raffi Ahmad tercatat sebanyak 1 triliun 33 miliar rupiah. Aset terbanyak Raffi berada di sektor tanah dan bangunan, yakni senilai 737 miliar rupiah. Dirinya melaporkan kepemilikan 45 tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu, Raffi melaporkan 23 kendaraan yang memiliki nilai keseluruhan mencapai 55 miliar rupiah. Daftar kendaraan Raffi antara lain mobil Rolls-Royce, Lamborghini, hingga motor Harley-Davidson. Raffi juga melaporkan aset surat berharga yang nilainya mencapai 307 miliar rupiah. Suami artis Nagita Slavina ini juga memiliki kas dan setara kas senilai 17,7 miliar rupiah. Kepemilikan lainnya adalah aset harta bergerak senilai 46,7 miliar rupiah. Harta Raffi lainnya tercatat senilai 5,3 miliar rupiah. Selain kepemilikan harta, Raffi juga melaporkan utang yang nilainya mencapai 136 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat pimpinan TNI Polri di Gedung Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dalam acara ini, Presiden buka-bukaan soal ciri negara gagal, salah satunya dari kondisi tentara dan polisinya. Yang kami hormati, Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh jajaran pimpinan TNI Polri. Presiden menyampaikan terkait peran penting TNI Polri dalam suatu negara. Presiden menjelaskan TNI dan Polri diberi kekuasaan sangat besar oleh negara dan bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Besarnya peran TNI Polri dalam pemerintahan bahkan bisa menentukan masa depan suatu negara. Gagalnya negara bisa dilihat dari kondisi tentara dan polisinya. Rapat pimpinan TNI Polri tahun 2025. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, kami silakan. Hanya 5 menit saja, kemudian medianya akan keluar. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli. Pemirsa, pameran UMKM terbesar di Indonesia kembali digelar tahun ini di AIS BSD dengan melibatkan 1.000 UMKM. Acara ini digelar untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan membuka peluang baru di pasar global. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Pameran UMKM terbesar yang paling ditunggu para pecinta produk lokal Indonesia, BRI UMKM Export, kembali digelar di tahun 2025. BRI mengusung tema Broadening MSMEs Global Outreach yang mencerminkan langkah strategis BRI untuk meningkatkan daya saing UMKM sekaligus membuka peluang bisnis baru di pasar global. Untuk top 20 dari UMKM, nanti kita akan bina terus dengan Kementerian UMKM untuk kita naikkan kelasnya. Dan setiap tahun minimal kita targetkan ada 20 yang bisa graduasi. Sambutan luar biasa juga datang dari para pelaku UMKM. Hal ini tercermin dari tingginya animo para UMKM yang mendaftar, mencapai ribuan UMKM yang mengikuti proses seleksi. Tentunya kita ngelewatin proses sama tim internal ya. Kita memang brand kain ini menang PMB 2022, juara satunya. Sejak saat itu kita aktif terlibat untuk ikut event-eventnya BRI. Bagus dan konsisten ya, apalagi kita sejalan dengan visi dan misinya untuk ngembangin sustainability. Dalam pagelaran kali ini, BRI juga menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025, seminar internasional yang membahas peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan narasumber terkemuka di bidangnya. Tidak hanya itu, suguhan penampilan menarik fashion performance desainer terbaik Indonesia dan penampilan spesial dari Afgan serta musisi ternama Indonesia seperti Juicy Lucy dan Malik and the Essentials semakin memeriahkan gelaran acara pembuka BRI UMKM Export hari ini.
Pastikan Anda mengunjungi BRI UMKM Export yang diselenggarakan hingga tanggal 2 Februari 2025 di Nusantara Hall 567 ASBSD. Ribuan produk berkualitas internasional karya UMKM kebanggaan Indonesia siap menyambut para pengunjung dalam pameran BRI UMKM Export di akhir pekan. Dan pengunjung juga berkesempatan mendapatkan cashback up to 25% menggunakan kris di Brimo Mobile Banking dari BRI. Ayo download Brimo untuk mempermudah transaksi dan mendapatkan promo menarik lainnya.